Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Tati Solihati dari SMA Negeri 3 Bengkayang sebagai peserta CGP Angkatan 6 Provinsi Kalimantan Barat. Pada malam hari ini saya akan memberikan refleksi pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang tertera pada modul 1.1. Yang saya pahami dari modul ini adalah tugas kita sebagai seorang guru, yaitu memberikan pendidikan dan sekaligus juga pengajaran kepada siswa. Artinya kita memberikan kecakapan-kecakapan hidup kepada siswa serta menuntun mereka agar mereka menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang memiliki karakter yang baik sehingga mereka dapat memiliki kebahagiaan di masyarakat nantinya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan di masyarakat. Yang artinya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan adat istiadat atau budaya di mana tempat lingkungan kita mengajar atau tempat lingkungan anak bersekolah. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang mesti kita lestarikan atau mesti kita bina dan kita kembangkan kebudayaan itu melalui pendidikan yang kita berikan dengan dengan melakukan perubahan. Nah, seperti filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang dapat kita simpulkan bersama adalah mesti adanya perubahan yang terjadi dari pendidikan yang kita berikan. Karena dari masa dahulu ke masa sekarang banyak sekali perubahannya, maka pendidikan yang kita berikan pada masa sekarang juga harus menyesuaikan dengan yang terjadi atau yang dialami oleh siswa. Nah, dalam melakukan perubahan tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ataupun sesuai dengan kerangka pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita mesti dalam melakukan perubahan itu kita menyesuaikan dengan kodrat alam dari siswa dan kodrat zamannya. Kodrat alam ini maksudnya adalah sifat dan bentuk atau latar belakang di mana siswa itu yang dimiliki oleh siswa, latar belakangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, dari hal itu kelebihan-kelebihannya serta kekurangannya kita pertimbangkan dan kita kembangkan menjadi sesuatu yang baik atau kita arahkan menjadi lebih baik sehingga dia dapat meningkatkan potensi yang dia miliki. Nah, kemudian dalam juga melakukan perubahan kita mesti memperhatikan kodrat zaman. Nah, anak-anak saat ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya gadget. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Nah, penggunaan gadget juga dapat kita sinergikan sehingga anak-anak bisa memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 yang kita harapkan nantinya mereka memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi juga. Nah, dalam kita memberikan perubahan seperti ini, maka kita mesti menyesuaikan, termasuk juga kalau kita mengajar, materi-materi yang kita berikan juga menyesuaikan hal tersebut. Kita bisa berkolaborasi dengan meminta anak melakukan misalnya membuat tugas dalam bentuk video atau kita memberikan sumber belajar kita melalui salah satu video YouTube yang kita ambil. Karena anak-anak hidup di era gadget, maka kita juga menyesuaikan dengan hal tersebut dan mereka senang ketika kita bisa mengikuti mengikuti yang mereka biasanya lakukan. Jadi mereka tidak terbebani dengan apa yang kita berikan dalam pelajaran yang kita sampaikan di kelas. Nah, dalam melakukan perubahan juga, maka kita sebagai seorang guru perlu memperhatikan ada 3 asas, yaitu asas trikon. Yang pertama adalah asas kontinuitas, artinya perubahan yang kita lakukan itu mesti dilakukan terus-menerus, artinya berkesinambungan, dan kita tidak boleh bertentangan dengan akar budaya yang sudah melekat dalam lingkungan kita. Artinya ada perhatian khusus, artinya ada yang perlu kita sampaikan, artinya kita berkolaborasi atau kita melakukan dialog atau bisa dalam bentuk
musyawarah bersama melalui rapat komite sekolah dan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu hal perubahan dalam bidang pendidikan di sekolah, maka kita mesti mensosialisasikannya, bisa mendapatkan musyawarah sepakat bersama sehingga tidak bertentangan dengan akar budaya di mana kita mengajar. Kemudian asas yang berikutnya adalah asas konvergensi. Konvergensi artinya kita mesti memaksimalkan diri kita agar menjadi seorang guru yang dapat memanusiakan manusia. Artinya kita memberikan ruang yang besar, artinya memberikan rasa hormat kita kepada siswa dengan cara meningkatkan kemampuan mereka yang kita lihat. Kita kan di dalam kelas itu mengajar, kita lihat potensi siswa kita. Kita lihat dalam di per individu siswa, misalnya siswa A, anak ini memiliki kemampuan atau kemampuan gerak yang terus-menerus, artinya dia kinestetiknya sangat tinggi. Nah, maka kita arahkan anak ini agar dapat berpotensi di bidang tersebut, artinya di bidang olahraga, misalnya dalam perlombaan atau apa, kita bisa arahkan atau kita berikan semangat agar dia lebih merasa aku nih memiliki kelebihan di bidang, misalnya di bidang A, B, dan C, misalnya seperti itu. Jadi di dalam kelas itu tidak ada siswa yang tidak pintar, semuanya memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing yang dapat dimaksimalkan sehingga mereka dapat menjadi siswa yang berprestasi. Ada anak yang misalnya suka ngomong, suka bicara, nah maka kemampuan linguistiknya yang sangat kita lihat ini berkembang pesat, maka kita arahkan dia mengikuti lomba, misalnya lomba berpidato dan yang lainnya. Ataupun anak-anak yang memiliki kemampuan logikanya atau matematisnya cukup menonjol, kita arahkan di bidang akademik misalnya untuk peningkatan prestasi dan yang lainnya. Nah, dan berikutnya adalah konsentris. Konsentris artinya kita menghargai keragaman yang dimiliki oleh siswa. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, artinya keragaman yang dimiliki, keragaman budaya, keragaman suku bangsa, suku-suku anak-anak yang kita ajar di kelas, maka kita jadikan itu suatu potensi, kita bisa mengarahkan mereka dalam misalnya melakukan perubahan, bisa buat misalnya syair atau pantun atau yang sesuai dengan budaya-budaya mereka bisa dikembangkan, atau dalam bentuk hal yang lainnya, seni misalnya bisa membuat lagu-lagu dari budaya mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Kemudian dalam kita melakukan perubahan, pastinya kita mengharapkan perubahan itu adalah sesuatu hasil yang dapat dirasakan dalam masa yang panjang, berkesinambungan. Nah, hasil yang kita inginkan adalah siswa-siswa yang kita didik ini memiliki budi pekerti yang tinggi. Nah, memiliki budi artinya memiliki cipta, rasa, dan karsa, artinya mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, maksimal. Kemudian mereka juga memiliki karakter yang baik, rasa, saling bekerja sama, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa empati, simpati, dan yang lain-lainnya kita tumbuhkan. Kemudian mereka juga diharapkan memiliki semangat atau kemauan pantang menyerah dalam menerima pendidikan, tidak berputus pada di satu sumber belajar saja, misal tidak mengharapkan guru saja, bisa cari dari informasi-informasi, artinya mereka harus punya daya juang yang tinggi sehingga kemampuan-kemampuan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak sekarang bisa lebih maksimal. Kemudian juga kita berharap mereka punya pekerti, artinya seimbang budi pekerti ini, kemampuan emosi, kemampuan fisik, mentalnya juga baik. Nah, dalam melakukan komunikasi bisa dalam tata bicara yang baik, kemudian menyampaikan ide-ide pendapat yang baik, sehingga dapatlah kita memiliki hasil akhir dari
Tujuan pendidikan kita bisa menghadirkan insan-insan yang bijaksana, insan-insan yang dapat melestarikan budaya, kemudian insan-insan yang dapat menjadi agen perubahan, agen yang dapat mempertahankan dan mengembangkan peradaban masyarakat. Demikian pemahaman saya mengenai relevansi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan. Semoga kita bisa menjadi guru, tenaga pengajar dan pendidik di sekolah yang sesuai dengan harapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan semboyannya beliau, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tut wuri handayani. Artinya kita sebagai seorang guru memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, kemudian memberikan semangat daya juang yang tinggi, jangan pantang menyerah kepada anak-anak, dan kita juga memberikan dorongan agar mereka mampu membina atau memaksimalkan potensi yang mereka miliki, bakat mereka. Jadi kita fungsinya sebagai pendorong, apa yang anak-anak miliki kita arahkan, apa kekurangannya kita perbaiki, kita arahkan, kita tuntun mereka menjadi lebih baik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua.